Sifatnya menyatakan bukan mutlak yang harus dipenuhi. Unsur ini terdiri dari 7 negara, adanya konstitusi dan pengakuan. Selanjutnya, sifat negara. Dalam negara, sebagai salah satu bentuk organisasi mempunyai kekuasaan dan sifat yang berbeda-beda dan organisasi lainnya. Negara memiliki sifat-sifat khusus sebagai manifestasi dan kedaulatan yang dimiliki yang hanya terdapat pada negara saja dan terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Seperti yang pertama, sifat memaksa, yaitu bahwa negara mempunyai kekuatan fisik secara legal atau tercapainya ketertiban di dalam masyarakat. Yang kedua, sifat monopoli, berasal dari kata mono yang artinya penguasa. Jika sifat monopoli dikaitkan dengan negara, suatu hak tinggal yang dilakukan negara untuk berbuat atau menguasai sesuatu kepentingan dan tujuan bersama. Dan yang terakhir, sifat mencakup, yang artinya semua, berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya keharusan membayar atau untuk semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya, tujuan dan fungsi negara. Dalam negara mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuan menunjuk pada ide cita-cita, sedangkan fungsi pada pelaksanaan dari cita-cita. Dalam kenyataan mengenai tujuan negara ini, beberapa ahli telah mengungkapkan pendapatnya yang beragam. Antara lain, menurut para ahli, Roger Soltau menyatakan bahwa tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang secara dalam menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin. Yang kedua, James Wilford Genner menyatakan bahwa tujuan negara adalah yang asli, yaitu utama ialah memelihara perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan. Dan ada juga fungsi negara itu. Yang pertama, fungsi esensial, yaitu fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara yang meliputi pemeliharaan angkatan perang dan angkatan kepolisian untuk menanggulangi kejahatan. Dan yang terakhir, menurut Louis Vernon mengukuhkan bahwa fungsi negara ialah menciptakan syarat-syarat dan penghubungan yang memuaskan dan konstruktif bagi semua warga negara. Selanjutnya, pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Setiap negara pasti memiliki konstitusi, karena tanpa adanya konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Sebagai hukum dasar negara, konstitusi berisi aturan ketentuan tentang hal-hal mendasar dan kehidupan suatu negara. Menurut istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dipakai dalam pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan negara. Menurut Sriyanti et al. 2008, istilah konstitusi dengan undang-undang dasar atau groundwork menurut Van Alpendorf memang berbeda. Konstitusi membuat yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sedangkan groundwork undang-undang dasar merupakan bagian yang tertulis dari suatu konstitusi. Sedangkan kalau menurut Sri Sumentri, konstitusi adalah undang-undang dasar memiliki arti yang sama. Selanjutnya, kedudukan konstitusi. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara. Ini berbeda baik dalam hal tujuan, bentuknya, dan isinya, tetapi mereka mempunyai kedudukan formal yang sama-sama sebagai, yang pertama, konstitusi sebagai hukum, dan yang kedua, konstitusi sebagai hukum tertinggi. Selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi konstitusi. Berkaitan dengan tujuan dan konstitusi, menurut Mu'arif Haurio menyatakan bahwa tujuan adalah untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dan kekuasaan dan serta kebebasan. Menurut Jimmy As-Siddiq Binario 2008, memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi penentu, yaitu membatas kekuasaan negara, dan yang kedua, fungsi pengatur, yaitu hubungan kekuasaan antar negara, dan yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ dengan warga negara.
Sekianlah presentasi pada bab 4. Sekian dan terima kasih.